Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Aswa dengan NIM Q005230. Saya dari kelompok B6. Di sini saya akan membuat laporan anatomi yang pertama tentang regio femororis. Regio femororis ini ada beberapa os. Yang pertama itu ada os femur. Os femur ini terdiri dari 3 epifisis. Jadi yang pertama itu ada epifisis proximalis, kemudian ada diafisis, lalu ada epifisis distalis. Nah, di sini ada beberapa gambarnya, yaitu anterior dan posterior. Nah, os femur ini termasuk os longum. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini sebenarnya masih os femur, tapi di sini lebih di landmarknya. Jadi pertama ini ada Tohenter mayor, kemudian di sini ada caputnya, terus ada tuberculum, bagian sini ada tuberculum, kemudian ada fossa transgerica, terus ada linea pracelinea, terus ada tuber solitas glutea, terus di sini ada linea aspera, kemudian ada linea super solidaris, kemudian ada pokoknya yang di daerah sini ada linea. Terus ada condylus juga, di sini condylus medialis. Ada condylus medialis. Terus ada fossa juga, fossa intercondylaris dan juga condylus lateralis. Terus di sebelah sini juga ada caput. Jadi di sini tuh namanya caput femoralis. Lalu ada fovea caput femoralis, ada column femoris, ada fossa transerica, terus ada Torencer mayor, Torencer minor, terus di sini juga ada carpus femoris. Terus lalu ada epicondylus lagi. Jadi epicondylus ini ada di bagian daerah sini, ada epicondylus. Medialis. Terus ada epicondylus lateralis. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Jadi yang di bagian berikutnya ini ada femur bagian epifisis distal dan juga femur bagian epifisis proximal. Di sini ada articulatio, yaitu articulatio coxae yang dia tipenya glabioidea atau spheroidea. Nah, yang di sebelah kanannya ini ada di femur bagian epifisis distal yang dia juga menggunakan ada articulatio genu. Lanjut, jadi selanjutnya di sini ada ligamen utama
arteriogenu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang muskuli yang ada di femoralis. Nah, yang pertama, muskuli yang ada di femoralis itu muskuli iliacicus. Nah, dia akan berorigo dengan fossa iliaca. Nah, nanti dia juga akan berinsersio dengan trochanter minor femoralis, dan innervasinya itu nervus femoralis dan juga arteri femoralis. Yang kedua, di sini ada muskuli psoas major et minor. Nah, di sini dia akan berorigo dengan processus transversa corpus discus intervertalis. Nah, untuk innervasinya itu dia berinnervasi dengan plexus lumbaris. Oke, selanjutnya, nah di sini yang selanjutnya adalah muskuli quadriceps femoralis. Nah, di sini ada bagian ada yang dihafalkan tuh vastus lateralis, rectus femoralis, dan vatus medialis. Di sini itu ada musculus rectus femoralis. Nah, dia berorigo dengan caput ruriciae dan caput refleksi. Kemudian dia berinsersio dengan patella tuberculum. Kemudian innervasinya itu nervus femoralis, arterinya arteri femoralis. Kemudian selanjutnya itu ada musculus vastus medialis. Nah, dia berorigo dengan ujung atas dan batang femur. Kemudian ada musculus vastus lateralis, dia berorigo dengan septum fascia lateral dalam, dan kemudian ada musculus vastus intermedialis, dia berorigo dengan fascias anterior dan lateral batang femur. Nah, selanjutnya masih ada yaitu di sini dia ada musculus sartorius, dia berorigo dengan sias, kemudian dia berinsersio dengan condylus medialis ostibia. Innervasinya masih sama. Kemudian untuk selanjutnya ada musculus tensor faciale latae. Nah, dia berorigo dengan sias juga dan berinsersio dengan condylus lateralis ostibia melalui tracus iliotibialis. Nah, selanjutnya di sini adalah ada dua, yaitu epifisis proximal dan epifisis distal, femur bagian epifisis distal. Nah, untuk artikulasio yang ada di proximal itu kosae dengan tipe globoidea. Untuk ligamen yang memperkuat itu ligamen iliofemorale, ligamen pubofemorale, ligamen ischiofemorale, dan ligamen capitis femoralis. Kemudian femoris selanjutnya yang di bagian epifisis distal itu artikulasionya dua, yaitu artikulasio femora patellaris dan artikulasio femora tibialis. Dia ligamentum yang memperkuat itu ligamentum collaterale mediale, ligamentum collaterale laterale, ligamentum patella, ligamentum crucium anterior et posterior, dan ligamentum transversum genum. Nah, jadi di sini kita akan menjadi tentang plexus brachialis. Jadi apa plexus brachialis? Jadi plexus brachialis itu dia tuh kayak jadi dari medula spinalis itu tuh bakal ada bentuk untaian-untaian. Nah, untaian-untaian itu yang dinamakan dengan plexus. Itu adalah kumpulan serabut saraf yang ada di medula spinalis. Nah, plexus brachialis sendiri itu mulainya dari rod C5 sampai T1. Nah, plexus ini akan ada pertemuan yang kemudian dia akan membentuk trunkus. Nah, di sini lanjut aja, innervasinya itu terbagi menjadi 3 vasculus, yaitu vasculus lateralis, vasculus medialis, dan juga vasculus posterior. Nah, vasculus lateralis itu terdiri dari nervus thorainverticalis lateralis, nervus musculateneus, nervus medianus radix lateral. Kemudian yang fasciculus medialis itu ada nervus thoracicus medialis, nervus cutaneus brachii medialis, nervus cutaneus anterbrachii medialis, dan nervus ulnaris. Yang terakhir itu nervus medianus radix medial. Kemudian ketiga ada fasciculus posterior. Nah, di sini ada nervus subscapularis superior, kemudian ada nervus subscapularis inferior, kemudian ada nervus radialis, nervus axillaris, dan juga yang terakhir itu nervus thoracodorsale. Nah, plexus brachialis itu dia akan membentuk 3 trunks nih. Nah, 3 trunks ini masing-masing akan membentuk perjabangan yang dinamakan divisi. Nah, divisi itu akan diubah menjadi divisi
anterior dan posterior. Nah, di sini kan trunksnya tuh ada trunk superior nih, trunk superior, trunk middle, dan trunk inferior. Nah, trunk superior itu terdiri dari divisi anterior dan posterior. Kalau untuk yang middle itu divisi anterior posterior juga. Terus untuk yang trunkus inferior dia juga posterior dan juga anterior. Nah, itu akan divisi-divisi itu akan kemudian dia akan menyatu. Nah, yang akan menyatu itu akan dinamakan dengan fasciculus. Ya, tadi udah dibagi menjadi fasciculus itu ada 3. Nah, tapi tadi yang fasciculus anterior dan trunkus superior media itu akan membentuk fasciculus lateralis. Kemudian yang divisi anterior dan trunkus inferior akan membentuk fasciculus medialis. Yang terakhir, semua divisi posterior dan juga dari semua terus membentuk fasciculus posterior. Nah, nanti fasciculus lateralis akan bercabang dan membentuk saraf seperti ini. Jadi kan mulai dari C5 ke T1. Tuh. Ini kemudian gambarannya tadi percabangannya seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang columna vertebralis. Jadi columna vertebralis itu dia tuh tersusun dari 33 vertebrae. Nah, 33 vertebrae ini dia ada 7 vertebrae cervicales, kemudian ada 12 vertebrae thoracicae, kemudian ada 5 vertebrae lumbales, kemudian ada 5 vertebrae sacrales yang kemudian dia dilebur dengan sebutan os sacrum. Kemudian dia ada 4 vertebrae coccicus yang dilebur juga dia menjadi satu menjadi os trochleus. Nah, dia tuh struktur columna vertebralis itu fleksibel karena dia tuh columna vertebralis itu bersegmen-segmen dan juga tersusun dari vertebrae sendi-sendi dan juga bantalan fibrocartilago yang disebut dengan discus intervertebralis. Nah, ini jadi di columna vertebralis itu ada curvatura clavical, curvatura thoracica, curvatura lombar dan juga curvatura sakral. Nah, kita lanjut ke bagian yang satu. Nah, di sini tuh ada bagian-bagiannya yang harus dihafalkan. Nah, di sini ada superior article proceus, ada superior vertebrae notch, inferior article process, inferior vertebrae notch, pedicale transfer process, lamina dan spinous processus. Nah, ini tuh yang ada di vertebrata cervicalis. Nah, ini juga vertebrata cervicalis ini lebih ke lebih detail. Jadi di situ ada lubang kecil. Nah, lubang kecil itu namanya foramen transversium. Kemudian juga ada foramen transversium. Terus dia ada juga arcus vertebrae dan ini untuk melekat ini namanya facies articularis inferior. Nah, juga ada bagian puncak. Nah, bagian puncak ini dinamakan dengan apex. Terus habis itu juga ada spinous. Nah, spinous itu dia sebagai penonjolan. Kemudian kita lanjut ke bagian berikutnya. Yang bagian berikutnya itu ada vertebrae thoracicae. Nah, dia tuh dari sini agak kurang jelas ya. Jadi vertebrae thoracicae itu dia korpusnya akan membentuk seperti jantung. Nah, di sini juga ada foramen. Nah, foramennya itu dia kecil dan juga bulat. Terus ada juga processus. Ini ada 2 processus, yaitu processus mamillaris dan juga processus accessorarius. Nah, dia bentuknya tuh panjang dan juga miring ke bawah. Kemudian untuk yang processus transversus ini nggak kelihatan tulisannya.
Nah, dia akan membentuk menjadi 3 tonjolan, yaitu tuberculum superior, kemudian tuberculum superior itu atau yang disebut dengan processus mammillaris, jadi ini tadi. Terus ada tuberculum inferior, itu dinamai processus accessorius yang ini. Dan yang terakhir tuberculum lateralis. Lanjut. Nah, di sini vertebrae thoracicae itu ada ditandai dengan persendian dari costae. Nah, dia ada beberapa bagian. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, ya gitu. Yang pertama tuh ada fovea costalis F itu. Terus yang ke satu itu dia fovea costalis superior dengan facies articularis, dia berbentuk bulat, dan fovea costalis inferior dengan facies articularis berbentuk semilunaris atau yang dia setengah lingkaran. Kemudian yang kedua ada fovea costalis superior dan juga fovea costalis inferior yang keduanya memiliki facies articularis berbentuk semilunaris. Kemudian yang ketiga ini ada fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk semilinuraris. Kemudian yang keempat itu ada fovea costalis superior dengan facies articularis berbentuk bulat, ya, berbentuk bulat. Gitu. Terus lanjut di sini vertebrae thoracicae, jadi dia masih bahas itu tadi. Nah, dia tuh korpusnya tuh berbentuk seperti ginjal nih. Terus habis itu dia tidak memiliki foramen transversium. Terus dia bentuk formina vertebratanya tuh segitiga foramennya. Terus dia juga berdisukulat, lamunanya juga tebal. Kemudian yang di sini tadi vertebrae sacralis atau tadi yang biasa disatukan dan disebut dengan osakrum. Jadi di sini dia tuh menghadap anterior atau cekung. Terus dia juga akan menentukan ukuran pelvis. Nah, di sini ada forminanya, ada bulangan atau foramen formina. Itu akan dilewati oleh rami anterior nervus sacralis dan arteri sacralis dia akan dilewati oleh arteri sacralis lateralis. Kemudian lanjut di sini ada tadi masih osakrum, ini juga masih osakrum. Dia menghadap posterior. Dia tuh ada banyak. Nah, yang cris sacra media itu sebagai derivat dari processus spinous. Jadi juga ada foramen lagi. Ya, tadi kan cuma bentuk arahnya aja yang beda. Posterior dan juga anterior. Kemudian ada yang vertebrae coccygeae atau yang disebut dengan osteogeus. Nah, di sini bisa dilihat di sini bentuknya dia tuh ada diskus. bukan diskus. Jadi di sini ada cornucogenium, terus ada vertebrata coccygia 1, vertebrata coccygia 2, dan vertebrata coccygia 3 sampai dengan coccygia 5 yang ada di bawah. Terus yang terakhir itu diskus intervalis. Jadi di sini dia bangunan yang bentuknya tuh seperti piringan atau juga kaset. Oke, jadi di sini ada artologi atau articulatio. Nah, di sini ada dua, yaitu articulatio atlanto-occipitalis dan juga articulatio atlanto-axiale. Nah, yang pertama itu articulatio atlanto-occipitalis, dia terbentuk dari facies articularis superior os atlas, dia dengan condylus occipitalis. Ini memungkinkan seseorang dapat mengandukan kepalanya kayak ya gitu. Terus yang kedua ada articulatio atlanto-axiale. Nah, ini terbentuk dari os atlas dengan os aksis, yang dia tuh terdiri dari 3 artikulasio, yaitu 1, 2 articulatio atlanto-axiale medial, kemudian ada artikulasio atlanto-axiale gitu.
itu. Terus selanjutnya di sini membahas ligamen. Jadi ligamentum di sini ada tiga. Jadi ada ligamentum longitudinale anterius, kemudian juga ada ligamentum linguinale posterius, dan juga ligamentum supraspinale. Ada 5 ligamentum interspinosum. Ada 5. Jadi yang terakhir ligamentum intertransversila. Dan yang di sebelah itu ada ligamentum nuchae dan spinosum ligamen. Jadi ada 5 ditambah 2, 7.